masyarakat menderita. OJK tidak maksimum, Satgas tidak maksimum. Kebijakan publik di Indonesia ini, Pak. Kan suatu hal yang biasa kan? Ya. Bahwa di kita itu tidak pernah ada yang selesai. Tidak pernah ada yang selesai, hal yang biasa. Ya, kita pandai membuat peraturan tapi tidak pandai menjalankannya. Itulah Indonesia. Menurut Bapak, terutama hal ini siapa yang gagal? Apakah OJK atau Satgas atau kepolisian? Tentu pertama OJK. OJK yang gagal? Ya, perlu diganti nggak OJK-nya? Ya, perlu di... Pinjol yang diblokir. Ya. Sementara undang-undang kan mengatakan ada sanksi pidana. Ya, betul. Tapi kita belum pernah melihat ada sidang pidana. Bung Hotman mau menyapu lantai, sapunya kotor, bersih tidak lantai itu. Itu saya. Yo, buat teman-teman semuanya gitu loh. Walaupun apapun dalih yang disampaikan oleh otoritas jasa keuangan, tetap yang disalahkan itu adalah OJK gitu loh. Saya sudah yakin hal ini pasti akan terjadi gitu loh. Ya, ketika ada isu perubahan nama pinjol menjadi pindar, OJK akan berdalih untuk melempar semua kesalahan ini terjadi pada pinjol ilegal. Sekarang kan terbukti bahwasanya OJK membedakan di dua sisi ini. Ya kan? OJK mencoba membedakan walaupun masyarakat tahu bedanya antara pinjol legal dan ilegal itu nggak ada. Cuman yang membedakan mereka sedikit aja. Yang satu ada di bawah naungan OJK, yang satu lagi tidak. Tapi karena OJK mau pinjol ini tetap bertahan ada di Indonesia, digantilah namanya menjadi pindar. Ya, ketika ada satu kasus nanti di depan di tahun 2025 ini, ada kasus misalnya memakan korban lagi, OJK akan berdalih ini dilakukan oleh pinjol, bukan pindar. Sementara untuk yang resmi namanya pindar. Ya kan? Tapi yang tidak resmi namanya pinjol gitu loh. Ya, itu udah pasti ilegal. Dimanapun wawancara saya perhatikan, OJK selalu mengkambing hitamkan dalam hal ini gitu loh. Tapi tadi malam saya melihat acara dari Bang Hotman Paris. Mungkin saya ambil sedikit cuplikan dari video tersebut, yang mana ini yang berbicara adalah anggota DPR RI langsung, yang mana mereka yang mengawasi soal kinerja dari otoritas jasa keuangan. Tapi apa tanggapan dari DPR RI? Kita dengar bersama-sama dan teman-teman juga boleh memberikan masukan di dalam kolom komentar. Silahkan dulu. Ini gimana ini pinjol, Pak? Kok makin merajalela yang gagal DPR ngawasin OJK atau OJK yang gagal melaksanakan tugasnya? Siap, Bung Hotman. Jadi menarik sekali memang. Saya terima kasih diundang hari ini tentang pinjol ini. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab kira-kira? Kan begitu, Bung Hotman? Ya, benar. Begitu banyak pinjol ilegal, tapi saya belum melihat ada yang dibawa ke pidana. Padahal undang-undang kan bisa kenakan hukum penjara kan? Betul, Bung Hotman. Jadi begini, Bang Hotman. Kita melihat yang pertama adalah siapa yang paling bertanggung jawab. Ini adalah penyelenggara pinjaman online yang ilegal. Yang mereka sudah tega mengintimidasi, mematok bunga yang luar biasa kepada para korban-korban itu. Oke. Yang kedua adalah Komdigi. Siapa? Komdigi, selaku wakil dari pemerintah. Ya. Kemudian di situ ada OJK juga yang harus ikut bertanggung jawab. Dan tentunya adalah APH, penegak hukum, kepolisian. Ya. Dan yang terakhir, kami juga ikut bertanggung jawab, Bang Hotman, sebagai DPR, sebagai pengawasan, bentuk pengawasan kita kepada para institusi yang kami sebut tadi. Jadi Anda setuju bahwa memang pengawasan kurang sehingga pinjol merajalela? Pengawasan sebetulnya itu punya keterbatasan, Bang Hotman. Jadi pengawasan itu tetap sudah kita lakukan, tetapi seperti yang Bang Hotman sebut tadi, memang kami setuju, artinya ini belum ada solusi nyata bagaimana pinjol ini bisa membawa sesuatu hal yang baik kepada masyarakat. Kan OJK itu hanya blokir, Betul. habis itu muncul lagi. Betul. Memang nggak ada cara lain. Kenapa nggak ditindak langsung dipertontonkan di sidang gitu, di sidang pidana? Jadi begini, Bang Hotman, kami juga kemarin mungkin 2 minggu lalu kami di Gresik, Jawa Timur, kami melakukan sosialisasi dengan OJK. Kami lihat saat OJK ini berpaparan kepada masyarakat, banyak sekali masyarakat yang bercerita. Tapi OJK saya nilai, saya ngomong marah sama dia. OJK, Anda tidak bisa hanya terus-terusan berbicara tentang, oh kami buka call center. Bapak bisa adukan ke kantor kami, Bapak bisa hubungi 081 157 155. Kami sampai hafal ini, Bang. Ya, benar. Saya ngomong sama mereka. Masyarakat ini tidak butuh hanya lapor dan ditampung.
Tapi masyarakat ini minta bagaimana solusi nyata. Ya. Di sana ada Satgas Pasti juga, Bang Hotman, yang sudah dibentuk. Ada BI di dalamnya, ada kepolisian. Tapi ini tidak ada satu penyelesaian yang cukup kompleks. Artinya hanya mengambang. Jadi boleh nggak Bapak jawab bahwa berarti OJK yang gagal? Pimpinan OJK yang gagal bukan? Saya merasa kalau kita bilang gagal, kita tidak hanya bisa menyalahkan OJK. Atau tidak mau bekerja? Saya melihat OJK belum maksimal bekerja. Sama Satgasnya? Bersama dengan Satgas. Oke, Pak Agus. Ya. Ini gimana? Membuat masyarakat menderita. OJK tidak maksimum. Satgas tidak maksimum. Banyak. Gimana kebijakan publik di Indonesia ini, Pak? Kan suatu hal yang biasa kan. Ya. Bahwa di kita itu tidak pernah ada yang selesai. Tidak pernah ada yang selesai. Hal yang biasa. Ya, kita pandai membuat peraturan tapi tidak pandai menjalankannya. Itulah Indonesia. Menurut Bapak terutama hal ini siapa yang gagal? Apakah OJK atau Satgas atau kepolisian? Tentu pertama OJK. OJK yang gagal. Dia Perlu diganti ke OJK-nya? Ya perlu bahas lagi sih dengan Presiden. Perlu dibahas lagi. Halo Pak Prabowo, ini OJK gimana nih? Udah banyak rakyat. Yang kedua APH, kan bertanggung jawab. Ya. Kenapa tidak bisa dibagikan? Dia punya kewenangan. Benar nggak bahwa banyak pinjol yang diblokir? Ya. Sementara undang-undang kan mengatakan ada sanksi pidana. Ya, betul. Tapi kita belum pernah melihat ada sidang pidana atas pinjol ilegal. Saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat? Ya itu kan berarti ada persoalan di aparat. Kalau Bung Hotman mau menyapu lantai, sapunya kotor, bersih tidak lantai itu. Itu saja. Jadi kalau kita menyapu sapunya kotor, apapun bentuknya, lantai ini jadi gimana nih? Harus dimulai dari yang Bapak lihat sekarang ini akibat pinjol ini sudah seberapa parah? Sudah sangat parah. Kita sudah bicara bertahun-tahun yang lalu. Ya. Saya bilang kan memang ada pinjol yang resmi oleh OJK. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Thorik. Tetapi yang jumlahnya banyak sekali itu yang tidak resmi. Nah dia bisa beroperasi tidak hanya di Indonesia, dia beroperasi ke luar negeri kan. Yang ada kan begitu. Nah tetapi memang untuk mencegah teknologinya Komdigi. Masalahnya kita itu pakai Google. Kalau kita kayak Cina punya sistem sendiri, kita mudah menghentikannya. Gimana taunya masyarakat mana bisa. Pinjol legal dan ilegal? Kita tidak bisa menyerahkan pada masyarakat untuk memilih karena tidak. Nggak dari mana? Gimana caranya? Ini ilegal atau tidak ilegal? Nah itu tugas OJK. Nggak rakyat pada waktu. Iya itu harus nggak bisa tahu. Ya. Karena itu kan pakai sistem. Makanya itu karena kita sewa pakai Google ya selesai. Kalau kayak Cina dan sebagian Korea itu kan punya engine sendiri. Dia bisa stop semua. Nggak masuk. Kalau kita kan jebol. Dari dulu sudah kita katakan. Padahal kita punya hacker-hacker sangat canggih di Republik ini. Tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi lagi-lagi OJK. Karena dia tugasnya mengawasi kan sistem keuangan. Bukan DPR, kan DPR. Ya, DPR sebagai pengawas dari eksekutif. Iya, pengawas OJK. Iya. Kenapa? Kalau OJK berubah kan pengawasnya yang nggak bekerja juga nih. Siap Bung Hotman. Jadi kami kemarin dengan diskusi terakhir di lapangan memang saya melihat solusi-solusi yang diberikan oleh teman-teman dari OJK atau Satgas Pasti ini bukan solusi yang konkret. Ya. Artinya solusi yang konkret adalah begini, misal kami memberikan satu sudut pandang Bang Hotman. Bisa nggak kalau kita ini hanya tangkap tutup, ini pasti mereka buka lagi. Kita lihat digital ini sekarang berkembang luar biasa. Benar. Tapi bagaimana kita bisa menghentikan ini melalui proses yang baik? Gimana? Hemat kami. Gimana menurut DPR? Hemat kami, Bang. Jadi kami kebetulan di Komisi 11 menaungi perbankan keuangan. Kita minta perbankan ini untuk melihat mereka harus tahu. Mereka harus bisa menjadikan dirinya sebagai pengganti dari pinjol itu, Bang. Maksudnya? Jadi pinjol ini kan memberikan satu kemudahan. Ketika orang ini mau pinjam duit, itu cukup dengan KTP. Ya. Kalau pinjol saja bisa, kenapa bank-bank kita Himbara ini tidak bisa? Oh begitu. Ketika nanti itu Himbara kita yang kelola, bisa bekerja sama dengan fintech, atau bank-bank kita ini nanti bisa membuat software digital yang sistem yang sama dengan yang fintech buat, otomatis pengawasan kita akan mudah. Terus sudah tanya belum ke Himbara atau ke Menek BUMN atau ke yang lebih tinggi lagi? Kami Kenapa belum tanya, buat Bang? Kami belum tanya, karena kebetulan kami baru dilantik Oktober kemarin, Bang. Baru dilantik Oktober, jadi masih cukup alasan untuk belum salah gua gitu ya.
Siap, Bang. Jadi yang DPR dia memang keadaan makin parah atau tidak akibat pinjol ini? Ini udah makin parah, Bang. Ya. Tapi kalau solusi yang diberikan hanya tadi yang saya bilang, Bang, tangkap, kemudian tutup, kemudian masyarakat tetap bisa mengakses lagi dengan situs-situs baru lagi, aplikasi baru. Ini kapan selesainya? Jadi menurut kami, perbankan ini harus bisa menggantikan posisi daripada Jadi salah satu fintech solusi, sendiri. bank harus bisa menggantikan Keberadaan dari fintech ilegal yang merajalela di mana-mana ini, Bang. Baik itu resmi atau tidak resmi. Ketika perbankan ini hadir, Ya. negara hadir, otomatis satu, kita akan bisa meminimalisir itu, Bang. Kita akan bisa lebih mudah mengontrol itu. Jadi usulan dari DPR agar bank mengambil alih bisnis. Apa gitu loh. Jadi mau lari kemanapun tetap OJK yang dipersalahkan. Karena tampuknya ini ada sama OJK. Pegangannya ini ada sama OJK gitu loh. OJK bilangin, kita mempunyai layanan kok. 157, 157 dan 1 sekian. Kita ada ruangan pelaporan kok. Masyarakat tidak butuh ruangan itu. Ya. Dari 2019 OJK menyampaikan laporkan semua. Buat apa? Kalau laporan tidak ditindaklanjuti. Sekarang PR-nya OJK mau nggak membenahi hal ini. OJK ganti 1000 kali pun nama pinjol ini tetap ya. Karena nggak mungkin kita akan seperti yang disampaikan tadi juga, nggak mungkin kita akan membersihkan lantai ya, sementara sapu yang kita gunakan itu sapunya kotor. Mana mungkin lantai yang kita sapu itu akan bersih sementara sapunya kotor. Ya. Mana mungkin pinjol ini diganti namanya bersih sementara masih wajah yang sama, masih dengan hal yang sama. Yang kita butuhkan pengawasan secara tegas dari OJK di lapangan. OJK akui ada kegagalan dalam hal ini. OJK akui aja gitu loh. Ya, memang OJK gagal dalam mengawasi pinjaman online. Buat tahun 2025 kita akan lebih pertegas lagi. Harusnya kan seperti itu. Selama ini apa yang dilakukan OJK? Gak ada. Gitu loh. Ada masyarakat yang melaporkan, laporan itu tidak ditanggapi. Bahkan laporan itu dilempar kiri, dilempar kanan. Ya, kalaupun itu ditanggapi, dimintalah masyarakat ini untuk melapor atau mengadukan hal ini kepada pihak yang bersangkutan. Apa mungkin? Ya. Contoh kayak orang ini terjebak di pinjol, dia dicaci maki dan dihina. Dia mau melapor kepada OJK karena ini adalah pinjol di bawah naungan OJK. OJK bilangnya langsung lapor ke aplikasinya. Kalau hal itu dilakukan, yang ada ini orang tidak akan diakui bahwa ada terjadi hal seperti itu. Sebisa mungkin perusahaan akan menepis. Ya, OJK kadang nggak nyambung gitu loh. Jadi buat Bapak Presiden Prabowo, saya rasa PR Bapak akan nambah satu lagi untuk merevisi semua orang OJK. Ada apa ini? Seakan-akan OJK ini menjadi pelindung dari pinjaman online. Supaya jangan terjadi dampak negatif, masyarakat selalu berpikir negatif karena masalah pinjol, digantilah namanya. Ya, seakan-akan OJK tidak mau kehilangan objek di dalam hal ini. Ya, apakah sudah ada oknum yang mendapatkan enaknya duit pinjol ini? Ya, atau ada oknum yang dibagi sehingga duit pinjol ini sudah menyebar kemana-mana? Ya, oknumnya ini harus ditemukan oleh Bapak Prabowo. Kalau enggak, ya, tahun 2025 ini akan lebih banyak memakan korban. Pindar yang kata OJK. Nanti kalau pindarnya yang bermasalah, yang disalahkan adalah si pinjolnya. Karena dia sudah dibagi jadi 2/4. Ini seakan strategi loh. Ya, ketika ada kasus nanti, pasti OJK akan beratkan. Oh, itu kan pinjol. Pindar yang ini. Pindar di bawah naungan kita loh. Ya, pasti akan berdalihnya ke sini. Padahal yang diganti hanya namanya. Yang kita perlukan adalah memperketat aturan yang ada, diawasi dan diikuti. OJK terjun ke lapangan. Ya. Kalau nggak, buat apa OJK diberikan penghargaan sebagai penyidik terbaik? Kasus ini aja OJK tidak bisa bongkar kok. Ya kan? Contoh berapa kasus yang sudah terjadi gara-gara pinjaman online. Yang disalahkan pinjol ilegal. Oke, pinjol ilegal kita pegang. Apa namanya? Ya. Sekarang oke, kita benarkan kasus itu terjadi karena pinjol ilegal. Apa nama pinjol ilegalnya? Namanya apa? Nama aplikasinya apa?
Ya, kalau OJK tidak mengakui ini terjadi gara-gara pinjol legal, oke. OJK membilangin ini adalah pinjol ilegal. Sekarang OJK buktikan kepada publik. Nama aplikasinya apa? Sampaikan. Ya, kemarin OJK diwawancara juga salah satu penasehat pelaku jasa keuangan juga, dia pengawas juga di sana. Dia menyampaikan gitu, kami sudah tahu pinjolnya. Begitu ditanya oleh komentator, ini pinjol legal apa ilegal? Dia nggak mau berdalih, bergana begini. Terus yang dia tahu itu apa? Bongkar kepada publik. Ya, bahkan di acara Bang Hotman aja semuanya menekankan ini kesalahan OJK. Ya, gak ada orang yang menyampaikan OJK telah benar. Gak ada. Ya kan? Ini kesalahan OJK. OJK masih kurang, bukan berarti OJK tidak bekerja, tapi kurang maksimal. Bahkan sangat kurang maksimal. Berapa banyak aturan OJK yang dianggap sampah oleh pinjol? Apa yang dilakukan OJK? OJK hanya menggertak pihak pinjol melalui televisi ketika terjadi konferensi pers. Kata OJK selalu, kita cabut. Mana buktinya? Ya kan? Mana buktinya? OJK meminta masyarakat buktikan kalau memang itu pinjol legal. Mana mungkin, harusnya ketika terjadi laporan OJK melakukan penyidikan. Ada apa ini? Gak mungkin semua masyarakat ini dianggap bohong. Gak mungkin masyarakat itu hanya mengarang-arang cerita. Ini yang gak boleh dilakukan sebagai pejabat publik. Ketika ada komplain, ketika ada pendapat dari masyarakat, tinjau ke lapangan, cari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bukan malah kita menutupi dengan pengalihan ini, pengalihan itu. Gak boleh. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Saya tidak pengen teman-teman di tahun 2025 ini apapun pinjol legalnya atau pindar kata OJK sekarang, teman-teman jangan pernah pinjam. Jangan pernah pinjam. Ya, bayangin sama teman-teman semuanya. Keuntungan pinjol sepanjang tahun 2024 mencapai 1,1 sekian triliun. Ya, keuntungannya. Yang mana jarak 1 bulan aja sebelumnya hanya 900 atau 800 miliar. Ya, itu keuntungan. Gila nggak itu gitu loh. Ya, berapa banyak duit yang Anda tambangkan kepada pinjol hanya menutupi rasa takut. Ya, mulai dari sekarang, ini masih tanggal 2 Januari 2025. Teman-teman, ayo kita berbenah diri, ayo kita perbaiki hidup kita buat kedepannya. Ingat, 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan ini kita, setelah itu di awal bulan 3 kita akan menempuh yang namanya bulan suci Ramadan untuk umat muslim. Biaya hidup akan meningkat. Ya, prepare keuanganmu dengan benar. OJK, udahlah. Anda tidak mampu bayar, sudahlah. Jangan terjadi lagi gali lubang, tutup lubang. Itu yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Dan tolong kasih saya pendapat juga buat teman-teman semuanya. Bagaimana pendapat Anda tentang perbincangan dan cuplikan yang saya tayangkan tadi? Bagaimana menurut Anda? Siapa sebenarnya sutradara di balik ini? Isi di dalam kolom komentar. Dan untuk hal lagi buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik nanti link yang ada di deskripsi atau di bawah nama channel ada tombol gabung, ambillah di sana untuk bergabung ke grup WhatsApp Medi Broni untuk kita bertanya, jawab, dan kita berdiskusi juga di dalam forum yang cukup privasi. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Sekian dulu dari saya, Medi Broni. WhatsApp.